Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Isnaini Kasim, NIM 90200111933 akan menjelaskan tentang dampak yang dirasakan UMKM selama masa pandemi COVID-19. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. UMKM selalu mempunyai peran dalam gerak ekonomi masyarakat. Bahkan usaha mikro kecil dan menengah ini menjadi pendorong bangkitnya perekonomian setelah goncangan melanda Indonesia, seperti krisis moneter 1998 dan krisis keuangan pada tahun 2008. Kondisi tersebut tak berlaku saat ini, ketika virus corona menciptakan krisis kesehatan yang memicu resensi ekonomi. Menteri Koperasi dan UMKM Teten Mas Duki mengatakan berdasarkan hasil survei yang dilakukan sejumlah lembaga dan Kementerian UMKM, wabah virus corona memberikan dampak besar terhadap keberlangsungan UMKM. Dia menjelaskan bahwa pelaku UMKM pada saat ini harus menghadapi masalah yang cukup besar. Diramalkan survei 27% UMKM berhenti berusaha. Pada saat ini, kebanyakan UMKM mengalami masalah kesehatan arus kas, sehingga harus merumahkan tenaga kerjanya. Sementara itu, pelaku UMKM terkendala dari sisi supply karena terganggunya distribusi selama masa pandemi COVID-19. Selain itu, pelemahan dari sisi permintaan semakin menekan keberlangsungan UMKM di dalam negeri. Berdasarkan di riset, dampak negatif terhadap pandemi COVID-19 paling dirasakan oleh industri UMKM di sektor restoran, olahraga dan hobi, dan juga toko bangunan. Dari data yang terhimpun perusahaan titisan tersebut, jumlah transaksi industri restoran anjlok hingga 70%, dari pendapatan turun hingga 80%. Tak jauh berbeda, UMKM di bidang olahraga, hobi, dan toko bangunan juga dirasakan hal yang sama. Industri olahraga dan hobi bahkan mengalami penurunan hingga 90% dari segi pendapatan. Sedangkan untuk toko bangunan turun sebesar 65%. Namun, di sisi lain, dampak yang berbeda justru dirasakan oleh beberapa industri yang meraup berkah dari pandemi COVID-19 ini. Seperti usaha penjualan pulsa yang pendapatannya meningkat hingga 1000%, usaha kecantikan dan kesehatan yang meningkat sebanyak 800%, logistik yang meningkat sebesar 400%, dan industri laundry yang naik sebesar 300%. Menurutnya, saat ini UMKM harus sadar bahwa pemanfaatan teknologi dimanapun tempatnya sudah tak direlakan lagi. Adopsi tersebut bisa dimulai dengan hal yang kecil, seperti pencatatan keuangan dan manajemen internal bisnis. Sebagai makhluk sosial, kita sudah sepatutnya saling membantu. Tak hanya pemerintah yang harus turun tangan, kita pun bisa turut serta dalam mengulurkan bantuan. Lalu apa saja yang bisa dilakukan untuk membantu UMKM di Indonesia di tengah krisis pandemi COVID-19 ini? Berikut adalah cara sederhana yang bisa kita terapkan. Yang pertama, beli kebutuhan di warung langganan. Tentunya banyak dari kita yang masih membeli keperluan pokok seperti sembako dan panganan ringan di supermarket. Gak ada salahnya sih, tapi alangkah baiknya jika kita membeli di warung-warung kecil di dekat rumah. Mereka kan sangat senang dan merasa terselamatkan karena produk dagangan mereka masih laku terjual. Yang kedua, beli makanan melalui ojek online. Sejak adanya gerakan social distancing dan juga physical distancing, sebagian besar rumah makan di pinggir jalan atau yang di dalam mall pun itu sangat sepi pengunjung. Bahkan kini pemerintah melarang masyarakat untuk makan langsung atau dine-in di lokasi. Yang ketiga, beli pulsa di counter pinggir jalan. Tak hanya pedagang asongan, warteg, dan warung kecil saja yang terkena dampak krisis dari pandemi COVID-19 ini, penjual pulsa pun juga turut merasakannya. Ini disebabkan karena pembatasan masyarakat untuk beraktivitas di luar rumah. Karena hal itu, kebanyakan orang memilih untuk membeli pulsa dan kuota internet melalui m-banking atau e-commerce. Yang keempat, memberi tip tambahan. Tidak jarang para pelaku UMKM mengeluh akan penghasilan mereka yang berkurang dari hari ke hari dibandingkan sebelum pandemi COVID-19. Masalah tersebut membawa mereka pada ketidaklancaran dan ketidakseimbangan arus kas. Ini adalah salah satu hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan keberadaan mereka. Tentu saja walaupun sedikit, bantuan ini akan sangat berharga.
Kemudian yang kelima, yaitu danai UMKM untuk tambahan modal usaha. Seperti yang diketahui, pemerintah sedang memproses aliran dana bantuan sosial untuk UMKM di Indonesia melalui program Keluarga Harapan atau PKH tahap 2 sebesar 7 triliun rupiah. Namun, tidak ada yang tahu kapan dana tersebut cair dan disalurkan. Saat ini, para pelaku UMKM membutuhkan modal tambahan untuk mempertahankan bisnis yang mereka punya. Salah satu solusi yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka adalah menyisihkan sebagian besar uang kita untuk mendanai bisnis mereka. Ayo teman-teman, kita sama-sama membantu UMKM. Kapan lagi coba kita bisa membantu perekonomian negara? Terima kasih, saya Nurusnya Kasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.